selamat sore, pagi, siang maupun malam dimanapun kalian berada. Nah, di sini Alopet hadir dengan suasana baru, yaitu Alopet Podcast yang menemani hari-hari kalian sambil mungkin lagi ngerjain sesuatu aktivitas, misalkan rebahan yang jadi momok kalian ya, yang sukanya rebahan, atau mungkin lagi makan atau lagi santai dengan topik pastinya seputar hewan kesayangan kita gitu. Nah, Alopet perdana ini, Alopots namanya, Alopet Podcast perdana ini langsung menghadirkan seorang dokter hewan yang sudah handal. Nah, di sini ya, dengan siapa? Mbak, silahkan. Halo semuanya. Halo Mbak. Kenalin, namaku Reka. Di sini aku juga sebagai dokter hewan dan sekarang emang jadi praktisi di Jogja. Kebetulan emang udah pengen jadi dokter hewan itu udah dari lama. Mungkin nanti bisa sharing kalau semisal. Mantap nih. Oke, kita sebelum ke topiknya ya Mbak ya, kita cerita-cerita dulu. Dulu tuh keinginan dokter hewan tuh dari sadar diri atau mungkin dari ajakan orang lain atau mungkin dari faktor orang tuanya Mbak Reka nih mengajak untuk kamu di dokter hewan aja lah dan sebagainya gitu. Oke, sebelumnya kalau semisal dulu pengen jadi dokter hewan itu karena dari keinginan pribadi. Soalnya dulu kebetulan masuknya lewat jalur SNPTN kalau tahu gitu. Dan itu cuman daftar itu doang. Karena mau daftar yang lain tuh bingung. Kayak yaudah satu aja dan itu dokter hewan. Alhamdulillah lolos gitu. Oke, nah kita tahu kan Mbak, mungkin banyak sekali problema yang terjadi ketika merawat hewan, terutama ya kucing dan anjing di masyarakat, yang mayoritas mungkin mereka sekedar mencintai keindahannya saja gitu, hanya istilahnya pengen gitu, keinginan. Nah, tapi realitanya kita tahu di sosial media baik Instagram, Facebook maupun Twitter, bahkan di YouTube sekalipun banyak sekali kucing-kucing yang mungkin dulunya itu sempat dipelihara terus tiba-tiba istilahnya ditelantarkan begitu aja gitu, karena mungkin suatu faktor, misal sakit atau mungkin sudah tua atau sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya kan misalnya kita nggak boleh lah ya melakukan kayak gitu, karena ya awalnya kan kita udah sanggup gitu loh untuk istilahnya memelihara dan merawat si hewan peliharaan itu, tapi kok kenapa bisa ditelantarkan gitu aja. Nah mungkin Mbak Reka bisa membagikan tips and triknya Mbak, gimana sih cara kita untuk merawat anjing dan kucing untuk pemula gitu, seperti aku kan pemula gitu. Silakan Mbak Reka. Oke, jadi sebenarnya untuk tips and triknya untuk memelihara kucing ataupun anjing ataupun hewan peliharaan lainnya itu tuh yang paling awal tuh komitmennya. Jadi kalau semisal kamu komitmen dari awal, otomatis kamu harus komitmen buat semisal menyediakan dia makan, semisal menyediakan dia minum, kamu harus ngasih perhatian lebih ke dia. Istilahnya kan kita memelihara makhluk hidup, bukan makhluk yang dia itu benda mati atau apa. Dia itu makhluk hidup, jadi dia tetap harus butuh perhatian. Jadi nggak cuman kita pelihara terus ditaruh kandang, ditutup pintunya, nggak pernah kita lihat, cuman sebagai pameran doang buat kalau semisal ada teman-teman datang, kayak ini loh aku punya kucing, kucingku Persia bagus kayak iya bener sih. Tapi setelah itu ya udah cuman buat pamer, tapi kita nggak pernah ngajak dia main, ngajak dia jalan-jalan kayak gitu. Kan kalau semisal di tempat kita dokter hewan kayak gitu kan ada yang namanya kesejahteraan hewan kan kayak gitu. Nah, keserawan namanya. Di kesejahteraan hewan itu kan harus dia itu bebas dari rasa lapar, haus kayak gitu. Terus dia itu harus istilahnya dia tuh harus senang kayak gitu ya, tadi tuh diajak main, diajak jalan-jalan, diperhatikan lebih lah pokoknya kayak gitu. Terus dia itu nggak boleh kita kasarin, kayak semisal kan banyak nih yang nggak suka sama kucing terus ditembak atau ditendang bener sih. kayak gitu sih. Jadi istilahnya kalau kamu komitmen ya kamu benar-benar harus menjaga itu kayak gitu, menjaga makhluk hidup itu, entah itu anjing, kucing kayak gitu. Jadi dan kalau semisal ini tipsnya yang lain itu jangan pernah, kalau semisal anjing ya, soalnya pernah pengalaman
dia itu dikandangin, terus dia itu beda ras. Oh, beda ras. Iya. Nah, karena di beda ras itu akhirnya kawin silang. Kalau semisal kawin silang, dia nanti kan takutnya malah merusak si gennya itu kan. Akhirnya nanti ada yang kelainan, ada yang cacat, kayak gitu. Terus kalau semisal kandangnya di luar pun, kita tuh harus sering membersihkan kayak gitu. Soalnya pernah masuk, terus dari situ di tempat minumnya sama pakannya itu benar-benar lumutan. Oh, okay, soalnya itu dari semen. Iya, gitu. iya. Istilahnya it's okay lah kalau semisal itu tempat makannya dari semen kayak gitu. Tapi ya tetap kayak kita tuh harus sering bersihin kayak gitu. Istilahnya sama kayak kita. Kalau semisal kita minum dari gelas yang kotor, kita kan pasti risih bener kayak gitu. Jadi kayak istilahnya hewan tuh sebenarnya sama, cuman dia beda, nggak bisa ngomong kayak kita. Kalau kita kan bisa kayak, kok ini kotor sih kayak gitu. Kalau enggak kita pergi ke dapur buat nyuci, nyuciin gitu. Tapi kan beda ya Mbak sama anjing kucing. Mereka kan cuma misalnya minta minum, makan kayak gitu. Misalnya cuma minta minum, minta makan kayak gitu. Itu sih tipsnya. Terus habis itu kalau semisal ada hewan sakit, itu harus benar-benar mau ngerawat. Iya, kalau semisal sakit kayak gitu, ya kamu harus berani buat ngobatin. Tapi ngobatinya tetap harus ke dokter hewan. Jangan kayak ngobatin sendiri kayak gitu. Soalnya kan banyak kan yang di luaran sana itu ngobatin sendiri kayak gitu. Ya pokoknya tetap harus dikonsultasikan terlebih dahulu lah kayak gitu, biar dia itu pengobatannya benar, tepat kayak gitu. Soalnya banyak di luaran sana emang banyak obat, cuman banyak obatnya itu tuh yang nggak sesuai takaran dosis. Benar. Dan itu tuh dosisnya sangat tinggi dan itu nggak dianjurkan sekali buat kucing atau anjing atau hewan peliharaan gitu. Oke. Jadi intinya tuh awalnya tuh kita yang penting awalnya komitmen dulu ya Mbak ya. Dari kitanya mau nggak buat pelihara itu, mau dan istilahnya mau menjaga sampai mungkin kita yang tutup usia atau si hewan peliharaan kita yang udah nggak ada gitu. Jadi istilahnya komitmen, terus kemudian menjaga kebersihannya gitu. Terus apalagi tadi Mbak? Biaya. Ya, dengan faktor biaya itu yang mungkin banyak sekali masyarakat di Indonesia ini ya Mbak, khususnya kayak kadang kucingnya sakit atau anjingnya sakit terus dibawa ke klinik mungkin masih keberatan dengan biayanya. Nah mungkin teman-teman nih yang masih pemula untuk istilahnya pemula adopter atau mungkin yang masih berkeinginan untuk mengadopsi, mungkin dipikirin dulu, dipikirin berulang-ulang apakah sanggup untuk memelihara hewan peliharaan anjing dan kucing. Misalnya kalau misalnya kita udah mengambil satu nyawa gitu loh, istilahnya makhluk hidup itu tanggung jawabnya sama Tuhan juga sih Mbak. Iya kan, urusannya sama makhluk hidup itu kan ke Tuhan juga. Kita udah dikasih amanah gitu loh. Amanah itu udah di pundak lah istilahnya, kayak bahasa-bahasanya amanah udah di pundak kita. Nah, mau enggak sih kita menjalankan amanah itu dengan baik gitu. Nah, mungkin di sini Mbak, masalah kesehatan. Mungkin bagi pemula itu kan seberapa penting sih Mbak dikasih obat cacing sama vaksin untuk kucing dan anjing pada hewan peliharaan kita gitu? Penting nggak sih Mbak itu? Kalau untuk obat cacing sama vaksin ya itu tuh penting sih, karena sebelum kita memulai vaksin itu tuh harus dilakukan pemberian obat cacing terlebih dahulu. Itu seminggu sebelum vaksin kayak gitu. Kan vaksin juga sebelum dilakukan vaksin kita harus ngecek juga kan, dia itu tuh si hewannya benar-benar sehat nggak sih kayak gitu. Karena vaksin itu tuh memasukkan dia itu yang organismenya itu udah mati, tapi itu nanti bakal bereaksi di dalam tubuh si hewannya itu kalau semisal dia itu divaksin kayak gitu. Nah nanti kalau semisal dia ternyata nggak sehat, otomatis semisal cacingan lah, kalau semisal cacingan dia lupa nggak ngasih obat cacing kayak gitu, ternyata cacingan, nah nanti malah bakal ngelawan vaksinnya itu tuh, malah bakal ngelawan istilahnya tubuhnya itu tuh bakal melawan vaksinnya. Padahal harusnya si vaksinnya itu kan emang nanti kan adaptasi nih antara si tubuh si hewannya ini nanti dengan vaksinnya. Kalau semisal sehat, dia tuh bakal adaptasi, istilahnya dia tuh memasukkan memori kayak gitu. Nah nanti kalau semisal
kalau misal ada virus masuk kan, vaksin kan memasukkan virus kan istilahnya, virusnya masuk nih dari lingkungan. Nah si tubuh hewan ini tuh bakal mengenali, oh ini virus, aku udah divaksin kok, it's okay, kayak gitu loh. benar. Kayak gitu. Tapi kalau semisal ternyata dia nggak sehat, istilahnya malah melawan kayak gitu. Nah nanti kalau kalau habis divaksin aja kan ada kondisi dia tuh bakal drop, demam kayak gitu kan. Nah apalagi kalau semisal dia divaksin dalam kondisi yang nggak sehat kayak gitu, nanti istilahnya bakal drop dan lebih drop kayak gitu. Iya, berarti istilahnya penting banget ya Mbak untuk istilahnya ini tuh tips awal lah untuk pemula dalam menjaga kesehatan hewan, kayak pemberian obat cacing dan vaksin rutin kepada anjing dan kucing. Ya itu tergantung pada pemula juga. Nah mungkin kalau untuk pembeda ya Mbak ya, sebenarnya tuh ada nggak sih Mbak yang bedain perawatan dalam memelihara anjing dan kucing? Kalau untuk perbedaannya sih sebenarnya nggak ada ya. Dari makan minumnya makannya paling beda kan. Kalau semisal makan cat food ya pakai cat food, dog food ya pakai dog food. Nanti di dalamnya itu tuh juga ada kandungannya masing-masing. Kalau semisal dia istilahnya kitten atau puppy, dia tuh harus proteinnya lebih tinggi kayak gitu. Kalau semisal dia dewasa, dia harus proteinnya itu yang lebih rendah, karena nanti kalau proteinnya kelebihan itu tuh juga nggak bagus buat tubuh kayak gitu. Jadi misalnya kan kalau di kemasan buat cat food atau dog food itu kan pasti ada kayak informasi komposisinya. Benar, komposisi. Oke. Itu komposisinya itu kan pasti kelihatan kan, kayak misal proteinnya berapa persen nih, lemaknya berapa nih kayak gitu. Nah di situ jadi istilahnya jadi owner tuh jangan cuman kayak asal beli ini yang murah kayak gitu, tapi ya tetap harus disesuaikan kebutuhan si anak dulu kayak gitu. Terus kalau semisal buat anjing nih, hati-hati karena anjing ini tuh sebenarnya kalau menurut pengalaman ya itu tuh banyak yang dia tuh alergi. Iya, malahan Mbak. Jadi tuh tergantung. Jadi tuh kamu istilahnya kalau kamu melihara kucing, kamu kan kucing tuh cenderung sifatnya pemalas kayak gitu. Suka tidur. Iya bener sih, kucing aku gitu sih Mbak. Lebih banyak tidur daripada main. Jadi kan dia lebih suka tidur ya daripada main kayak gitu. Tapi ya ada juga yang dia suka main, kayak kucing kampung kan dia emang lebih suka aktivitasnya lebih tinggi daripada yang kucing rasnya itu istilahnya yang kayak Persia, Himalaya kayak gitu. Nah kalau semisal buat anjing sendiri, dia tuh kayak banyak nih yang dia itu alergi itu maksudnya di komposisinya tadi. Ada yang dia itu alergi chicken kayak ayam kayak gitu. Jadi istilahnya kamu tuh harus benar-benar istilahnya tahu gitu loh karakteristik dari si anjingmu itu. Istilahnya dia tuh suka makan apa kayak gitu. Terus dia itu pantangnya apa. Kira-kira dia punya alergi nggak sih? Bahkan ada yang klien dia itu nyoba-nyoba. Jadi kan kalau semisal dia anjing kan bisa bikin homemade kan, bisa homemade makanan. Nah itu dia coba-coba semisal masukin udang, masukkan ini, tapi tetap harus konsultasi dulu ke dokter hewannya pasti ya Mbak. Iya kayak semisal mau nyoba homemade ini, dia selalu bilang konsultasi kayak gitu. Kalau semisal pakai ini bisa nggak ya dok? Ini aman nggak ya dok? Soalnya tuh saya pengen tahu dia tuh kira-kira maunya makan apa, kira-kira ada alergi apa. Dia malah yang pengen coba-coba kayak gitu. Jadi menurutku kalau itu tuh is okay kayak gitu. Yang penting itu dikonsultasikan kayak gitu. Sejauh istilahnya pemantauan dokter lah kayak gitu. Jangan kayak semisal nanti dicoba-coba dia parah, ada kondisinya harus parah kayak gitu, baru dibawa ke dokter hewan. Jadi kayak dokter hewan nanti pas periksa juga bingung, loh ini kenapa? Iya bener sih. Iya kayak gitu sih. Jadi kalau semisal perbedaannya anjing sama kucing sih itu sih. Jadi anjing itu kan dia aktivitasnya jauh lebih aktif ya kan, kayak gitu. Ya emang beberapa itu ada yang cenderung dia tuh nggak mau aktivitasnya kurang, maksudnya lebih malas ya gitu. Tapi kan kebanyakan yang dia itu tuh harus diajak jalan-jalan kayak gitu, harus diajak dominannya mayoritasnya ya kayak gitu. Dan anjing kan dia istilahnya
lebih peka lah daripada kucing ke Mm-mm. ownernya Iya, kayak gitu. benar. Jadi istilahnya kamu tuh harus membuat hubungan lah antara owner sama anabul biar tuh iya. biar itu tuh tahu kayak ikatan kalian tuh kuat kayak gitu loh. Gitu. Oh, gitu. Juga aku sering ketemu sih Mbak, menjumpai, bahkan maksudnya nggak secara langsung, tapi di sosial media sering melihat bahwa ikatan anjing tuh lebih kuat sama Iya. pemiliknya, kayak lebih setia, kayak lihat film Hachiko Iya. gitu, nah gitu seperti itu. Iya. Nah mungkin di sini kalau membahas tentang perbedaan dalam merawat anjing sama kucing tadi ya Mbak, termasuk tadi yang cat food dan dog food, mungkin apa sih makanan yang mungkin bagi masyarakat di Indonesia ini belum mengetahui dan sebenarnya makanan itu sangat dilarang untuk dikonsumsi si hewan peliharaan kita gitu. Makanan apa aja sih Mbak itu yang dilarang? Iya. Jadi kalau semisal makanan yang dilarang itu kan yang paling umum adalah coklat kan. Iya, Coklat kan pasti semua orang tahu. Tapi ada kok yang nggak tahu kayak gitu, pasti kayak gitu. Pasti ada yang nggak tahu, dan pas kita kasih tahu kalau misal kucing jangan dikasih coklat loh. Oh iya nggak boleh kayak gitu. Iya. Padahal kemarin kucing aku makan coklat nggak apa-apa kayak gitu. Ya mungkin sekarang nggak Nggak apa-apa, apa-apa, tapi nggak nggak tahu. tapi kita nggak tahu kedepannya nanti bakal kayak gimana kayak gitu. Ya mungkin itu khusus kucingmu yang bisa makan, atau istilahnya kayak dia itu tuh yang bisa toleran lah akan coklat itu. Tapi kan kalau semisal kamu terus-terusan terus ngasih kebanyakan, nah kamu nyoba-nyoba kayak gitu terus tiba-tiba nanti Langsung itu ini kan kesehatannya keganggu gitu. kayak gitu kan, itu bahaya banget kan ya kayak gitu. Terus banyak sih sebenarnya kayak semisal alpukat juga nggak boleh. Buah ya Mbak ya. Kayak gitu. Terus habis itu banyak sih permen kayak gitu kan, banyak ya yang nyoba-nyoba bener, kayak iya. semisal owner ngasih kita makan permen terus ngasih Terus langsung dikasih ke sana. terus habis itu kayak kita emang makan tapi kan istilahnya kita pakai bumbu yang beda, tambahan bumbu. Apalagi yang suka micin kayak gitu kan, pasti itu tambahan micinnya kita banget ya. pasti tambahan micinnya itu gede kan, kayak Iya. kok gede sih banyak Banyak, kayak gitu. besar. Kayak gitu kan. Nah itu kan pasti bakal kayak beda lah istilahnya bumbunya kita sama bumbunya buat kucing. Sedangkan kucing itu kan nggak boleh makan makanan yang bumbu dari manusia kayak gitu, garam nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi kayak misalnya ya janganlah semisal kita makan nasi terus kita ngambilin nasi nih, Iya. kan banyak kan Iya. yang kayak ngambilin nasi terus dikasih tempe terus ya udah dikasih makan ke kucingnya. Tapi banyak kok yang bilang nggak apa-apa kok dok, soalnya kan kucing aku juga sampai sekarang ini nggak kenapa-kenapa, Sehat-sehat aja. sehat-sehat aja, gendut kok, nggak kurus kayak gitu. Ya itu kan menurutmu kayak gitu, nggak tahu kan kedepannya nanti. Kayak semisal nih kayak kamu jaga makanan buat kucingmu, buat anjingmu kayak gitu, kayak nanti tuh kamu bisa memperpanjang umurnya kayak gitu loh. Karena kamu tuh kalau semisal menjaga makanannya dia banget, istilahnya dia tuh kamu tahu oh dia nggak suka itu, dia nggak suka itu, otomatis kan kamu mengurangi kayak mencegah ada penyakit kayak gitu. Kalau semisal nih kamu ngasih yang proteinnya tinggi banget, ternyata nanti dia pas umur berapa ternyata kena organ dalamnya kayak gitu, ginjal atau hati kayak gitu. Jadi kayak emang makanan itu kan sebenarnya hal sepele tapi dia itu penting kayak gitu loh. Jadi kalau semisal menurut orang-orang kok ini ya silahkan kayak gitu loh, karena kalau semisal itu tuh krusial banget sih makanan gitu. Iya, berarti yang harus dipatuhi sama owner gitu atau pet lovers, terutama yang mau mengadopsi ya untuk kucing dan anjing ini, dari makanan yang benar-benar dianjurkan dan tidak dianjurkan. Seperti itu harus tahu gitu. Kalaupun misalkan apalagi bahan-bahannya mentah itu kan udah sangat berbahaya ya Mbak. Bahaya, terus tetap dinekatin atau tetap nekat lah kayak gitu kan, nanti dampak dan resikonya bisa ditanggung sendiri, nanti keluar biaya yang banyak untuk mengurus si kesehatan hewan peliharaan ini. Jadi mungkin sebaiknya saran dari Mbak Reka untuk
kayaknya lebih patuh lah terhadap makanan yang benar-benar mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan seperti itu. Nah mungkin di sini Mbak Reka kasih closing statement untuk mengakhiri Alopods pada kesempatan kali ini. Mungkin closing statement tentang memelihara hewan peliharaan untuk pemula gitu, terutama untuk adopter, apa sih Mbak? Jadi untuk pesannya lah, istilahnya pesannya buat kalian owner yang mau coba pelihara atau coba ini kayak gitu. Yang pertama kalian harus tahu tuh ya tetap yang pertama komitmennya. Jadi kayak harus komitmen banget kayak gitu. Pasti. Soalnya kayak semisal temanku dia tuh nggak suka sama kucing awalnya, tapi akhirnya karena di rumah saudaranya ada kucing, dia mau nggak mau harus ketemu dong kayak gitu. Terus akhirnya sekarang suka. Nah langsung dia kontak aku nih kayak, mereka punya ini enggak punya kucing enggak? Ya emang aku punya kucing banyak, kan kucingku 5 ya. Oh iya. Jadi kayak aku tuh nggak mau ngasih, kalau istilahnya aku nggak mau ngasih hewanku kayak misal banyak kan yang mau nyari adopter ini, tapi aku pemilih kayak gitu loh. Jadi aku nggak mau ngasih ke sembarang orang yang dia nggak punya komitmen, yang nggak punya ini kayak gitu. Kasihan nanti hewanku nanti kayak misal aku udah besarin sampai bertahun-tahun kayak gitu, pas di tangan walaupun itu temanku sendiri kayak, tapi nanti sakit atau apa aku bakal kepikiran kayak gitu loh istilahnya. Karena komitmen itu yang dasar banget, penting kayak gitu. Makanya kebetulan pas itu ada kucing kampung, cuman sakit dia skabies, jamuran kayak gitu kan. Nah habis itu karena dia sering ke rumahku, aku kasih kucing itu, kucing yang emang benar-benar dia masih kecil dan induknya kan emang habis mati gitu. Jadi benar-benar sakit, dia mau apa enggak kayak gitu. Jadi istilahnya aku nyoba gitu kan ke teman itu, dirawat enggak? Mau dirawat enggak? Akhirnya karena dia mau, it's okay kayak gitu. Nanti aku kasih tahu kan kayak harus dikasih obat apa, aku kasih tahu kayak gitu. Ya udah akhirnya karena dia mau, ya udah dirawat sama dia karena dia punya komitmen awalnya kayak gitu. Dan sekarang kucingnya jadi sehat, jadi lebih bagus kayak gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi poin penting dari tips awal dalam memelihara gitu, apalagi untuk mengadopsi anjing dan kucing ini adalah sebuah komitmen paling penting itu. Pun nggak punya biaya nih, misal kita nggak punya biaya, banyak kok di luar sana yang dia itu yang penting tuh kita mau berusaha kayak gitu loh. Banyak kok yang di luar sana nggak punya biaya tapi mereka mau mengusahakan, kayak misal cari donatur kayak gitu, buka donasi. Banyak kok kayak dulu ada kucing pala tulang kayak gitu, ditemu sama temanku, terus akhirnya yaudah temanku bikin donasi, akhirnya yaudah kekumpul, akhirnya bisa operasi kucingnya kayak gitu. Iya, jadi kayak sebenarnya tuh semuanya bisa diusahakan, jadi tergantung kitanya mau apa enggak kayak gitu. Yang paling penting sih komitmen, paling pentingnya. Terus selain itu ya masalah biaya, masalah itu ya mungkin juga penting, cuma bisa diusahakan. Gitu aja. Mungkin dari mereka ada tambahan lagi? Segitu dulu kali ya. Segitu dulu aja di podcast Alopods ini. Nah untuk teman-teman, tolong ya kalau misalkan mau mengadopsi ataupun itu, pikirin berulang-ulang kali lagi ya, agar istilahnya biar nantinya si hewan peliharaan ini tidak merasakan kesusahan dalam pengadopsian kalian itu nanti. Gitu, sekian dari Alopods, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di Alopods berikutnya. See you next time.